Selamat pagi anak-anak kami. Bagaimana kabar kalian hari ini? Papa berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dikasih kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kembali kami belajar bersama-sama hari ini. Sebelum kami belajar, kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami dapat mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Pak Yusuf akan kembali menjelaskan tentang materi kita dari buku cetak halaman 24 sampai halaman 29, yaitu tentang Daud sang pemimpin. Tujuan pembelajaran mengenal tokoh-tokoh perjanjian lama dalam kisah Daud, meneladani tokoh-tokoh perjanjian lama dalam kisah Daud. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam materi, Pak Yusuf akan membacakan sebuah cerita tentang pangeran bungsu yang peduli. Coba diperhatikan anak-anak. Raja Suta Permana adalah pemimpin bagi rakyat di wilayah Jati Mandala. Ia sangat disayangi rakyatnya dan disegani kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Puluhan tahun Raja Suta Permana telah memimpin Jati Mandala dengan bijaksana. Rakyat hidup sejahtera dan saling menghormati. Menyadari dirinya sudah tua, Raja Suta Permana memanggil ketiga putranya. Kepada ketiga putranya, Raja Suta Permana menegaskan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk menggantikan dirinya sebagai raja. Tetapi ada satu syarat yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka harus membunuh seekor anak ayam di tempat tersembunyi, tanpa diketahui oleh manusia. Setelah mereka mengetahui syaratnya, pengawal raja memberikan kepada mereka masing-masing seekor anak ayam yang masih kecil. Si sulung dengan hati-hati membawa anak ayam ke atas menara kerajaan. Ia menyumpal paruh anak ayam itu dengan kain. Ia menyembelih anak ayam itu dengan pisau kecil. Setelah mati, ia membungkusnya dengan kain. Si tengah memilih gudang di bawah tanah sebagai tempat untuk menyembelih anak ayam tersebut. Setelah disembelih, anak ayam tersebut dimasukkannya ke dalam kotak. Sementara si bungsu masuk kandang ayam. Dekat dengan induknya, anak ayam tersebut berbunyi semakin keras seolah memanggil induknya. Di kandang ayam, si bungsu merasa kasihan. Ia pun mulai memikirkan perintah ayahnya untuk membunuh anak ayam di tempat tersembunyi tanpa diketahui oleh manusia. Ia menyadari bahwa jika ia membunuh anak ayam tersebut, ada 5 orang yang akan mengetahuinya. Ayahnya, pengawal, kedua kakaknya, dan dirinya sendiri. Ia pun melepaskan anak ayam itu. Anak ayam dan induknya nampak sangat gembira. Ketika mereka kembali menghadap ayahnya, ketiga pangeran melaporkan syarat untuk menggantikan ayahnya. Si sulung dan si tengah dipuji ayahnya karena telah melakukan perintah ayahnya, sementara si bungsu diancam hukum gantung karena berani melawan perintah ayahnya sebagai raja. Tiang gantungan telah tersedia. Rakyat telah berkumpul di alun-alun kerajaan, tetapi si bungsu melangkah tenang menuju tiang gantungan, siap menerima hukuman. Raja pun bertanya, "Hai bungsu, mengapa kamu tidak melaksanakan titah ayah sebagai raja untuk membunuh anak ayam itu?" Si bungsu pun menjawab, "Maaf ayah dan raja, hamba tidak melaksanakan titah ayah sebagai raja, karena hamba merasa kasihan terhadap anak ayam yang tidak berdaya dan induknya yang kehilangan anak-anaknya. Selanjutnya, jika hamba membunuh anak ayam tersebut, maka ada banyak orang yang akan mengetahui perbuatan hamba, yaitu hamba, raja pengawal, kedua kakak, dan kini semua rakyat. Untuk itu hamba siap menerima hukuman gantung. daripada mengingkari hati nurani dan berbuat tidak adil terhadap anak ayam yang tidak berdaya.
Mendengar jawaban tersebut, Raja Suta Permana memeluk si bungsu dengan berkata, "Kamulah anakku yang berhak menggantikan ayah sebagai raja. Karena kamu memiliki ketulusan, cinta kasih, dan hati nurani yang suci. Kendati tiang gantungan telah disediakan untukmu, rakyat pun bersorak-sorai menyambut pangeran bungsu, menggantikan ayahnya sebagai raja. Mahkota kerajaan pun dikenakan kepadanya. Kerajaan Jati Mandala hidup penuh sukacita di bawah kepemimpinan Raja Bungsu." Nah, anak-anakku sekalian, dari cerita yang telah kita baca, maka kita akan menemukan bagaimana Raja Suta Permana menunjukkan kekuasaan dan keadilan bagi ketiga putranya. Apa itu? Yaitu mereka memiliki hak yang sama. Hak mereka adalah, yaitu mereka berhak untuk menjadi raja, namun dengan syarat menggantikannya dengan apa? Yaitu membunuh anak ayam tanpa diketahui oleh manusia. Yang kedua, tindakan kedua kakaknya menunjukkan bahwa mereka taat kepada perintah, mereka memenuhi aturan, tetapi mereka melupakan hati nurani. Nah, anak-anak, sebenarnya apa yang dilakukan oleh kakak si bungsu adalah merupakan hal yang sangat bagus. Kenapa? Karena mereka taat dan menaati perintah dari ayah mereka. Tetapi ada satu hal yang mereka lupakan. Apa itu? Yaitu mereka melupakan hati nurani, kebaikan hati, dan kepedulian. Mereka tanpa peduli dengan anak ayam itu. Mereka tidak peduli bagaimana perasaan induk ayam, ya. Yang penting bagaimana mereka taat dengan perintah ayahnya. Tetapi kita melihat bagaimana yang ketiga, yaitu si bungsu berani menanggung hukuman gantung karena baginya kebenaran, kepedulian, dan kesucian hati nurani lebih penting daripada perintah dan ketaatan. Nah, ini yang paling penting. Seorang pemimpin harus memiliki hati nurani, harus memiliki hati yang peduli, dan kemudian lebih mementingkan kesucian hati nurani daripada perintah dan ketaatan. Apa yang terjadi, anak-anak? Akhirnya yang menjadi raja adalah si bungsu. Nah, seorang pemimpin tidak dilahirkan sendirian atau sendirinya. Jiwa dan semangat kepemimpinan dipengaruhi oleh keluarga. Nah, anak-anak, kita melihat bahwa orang tua merupakan contoh pemimpin buat kita. Mereka berjuang, mereka berkorban untuk membimbing kita. Nah, oleh sebab itu, kita patut menghargai orang tua. Kita patut menghargai orang tua karena mereka adalah sebagai contoh bagi kita. Nah, kita tidak bisa menjadi pemimpin tanpa bimbingan orang tua atau orang lain. Untuk menjadi seorang pemimpin, maka perlu kita memiliki karakter sebagaimana seorang pemimpin. Karakter apa? Yaitu memiliki hati nurani yang peduli, memiliki karakter yang dicintai oleh orang-orang yang kita pimpin. Ingat bahwa suatu ketika kalian akan menjadi pemimpin, bisa menjadi pemimpin dalam keluarga, bisa memimpin satu kelompok, ya. Ingat bahwa menjadi seorang pemimpin kita harus memiliki kelebihan-kelebihan atau karakter-karakter sebagaimana seorang pemimpin. Ya, misalnya menjadi ketua kelas, ya, menjadi ketua kelas harus menjadi contoh, ya, memberikan teladan kepada teman sekelasnya. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Nah, di dalam Alkitab pun dan di dalam kisah bangsa Israel kita akan melihat bagaimana Allah pun memimpin atau sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Dalam bangsa Israel, Allah adalah pemimpin mereka. Pemimpin atau raja merupakan wakil Allah, sehingga Allah sendiri yang memilih Daud menjadi raja bagi Israel. Nah, ingat anak-anakku bahwa Allah lah yang menjadi pemimpin sejati bagi Israel, ya. Dan dengan
Allah memimpin Daud sebagai raja bagi bangsa Israel membuktikan bahwa Allah sangat menyayangi bangsa Israel. Di dalam hidup kita pun Allah lah yang menjadi pemimpin bagi hidup kita, ya. Nah, di dalam dunia ini orang tua lah yang menjadi pemimpin kita, ya. Orang tua lah yang menjadi wakil Allah untuk memimpin kita dan memimpin kita. Nah, oleh sebab itu mari kita akan lihat, kita akan membaca di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai 17 mengenai kisah Daud dan bangsa Israel. Ayat yang ke-8, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu, juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Nah, anak-anak, kita akan melihat bagaimana Allah mengangkat Daud, ya, menjadi raja bagi bangsa Israel melalui Nabi Nathan. Nah, di dalam kisah, di dalam 2 Samuel ini kita akan melihat yang pertama, Allah selalu setia bagi Israel mulai dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, bukan hanya sampai di situ, bahkan Allah selalu setia sampai kepada kerajaan Daud. Allah selalu menyertai dan mengasihi mereka. Kemudian Allah mengangkat Daud menjadi raja atas Israel, yaitu dengan cara Allah mengutus Nabi Nathan untuk pergi kepada Daud. Dan yang ketiga, Allah berjanji akan menyertai Daud dengan memberi keturunan, dan dari keturunannya akan mendirikan rumah Allah dan dari keturunannya akan mendirikan rumah bagi Allah. Artinya bahwa Allah berjanji kepada Daud bahwa dari keturunannya lah akan mendirikan rumah bagi Allah. Dan yang keempat adalah Allah juga akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak, Allah juga menyertai bangsa Israel atau menyertai Raja Daud. Demikian juga Allah menyertai kita sampai selama-lamanya. Apa sih bentuk penyertaan Allah kepada kita sampai hari ini? Yaitu Tuhan memberi kesehatan. Apalagi Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan memberi kita kekuatan. Ya, apalagi Tuhan menjauhkan kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, dan ada banyak tuh contoh-contoh penyertaan Tuhan bagi kita sampai hari ini. Apalagi ya, yaitu Allah memberikan kesehatan bagi kedua orang tua kita. Dan yang kelima adalah sebagaimana Raja Daud, jika kita pernah mengalami menjadi ketua
pemimpin atau pengurus dalam suatu kelompok, tentu kita harus memiliki karakter yang baik. Nah, sebagai pemimpin ya, baik pemimpin dalam pengurus apapun itu, ya, baik dalam satu kelompok atau sebagai ketua kelas, ya, atau bahkan bisa juga sebagai contoh, bisa pemimpin dalam keluarga. Apa itu? Yaitu kamu bisa memimpin dedekmu, bisa memimpin adekmu menjadi teladan buat dia, ya, yaitu harus memiliki karakter, harus memiliki sifat yang baik. Ya, ingat bahwa kita juga harus memiliki, ya, hati yang peduli, hati yang murni, ya, hati yang peduli kepada orang yang kita pimpin. Nah, anak-anakku sekalian, inilah pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai Daud sang pemimpin. Bapak berharap anak-anak dapat memahami, anak-anak dapat mengerti tentang materi hari ini. Terima kasih untuk penjelasan materi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami telah belajar mengenai Daud yang Engkau pilih menjadi raja bagi bangsa Israel. Tuhan, kami telah belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin harus memiliki karakter, memiliki hati yang peduli, memiliki kesucian hati, memiliki karakter yang baik, yang dicintai oleh orang banyak. Terima kasih Bapa, biarlah anak-anak-Mu yang telah mendengarkan materi hari ini, supaya kelak mereka dibentuk oleh Tuhan menjadi orang-orang, menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anakku, demikian untuk penjelasan materi. Sampai ketemu di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.